apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, Tawur Kesanga sambut perayaan Nyepi. Ada pula gerhana matahari total, fenomena alam 350 tahun sekali. Ya, dan hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang bagaimana menjaga kualitas kendaraan saat musim hujan tiba, selengkapnya dalam segmen Bincang. Sebelum merayakan Hari Raya Nyepi, umat Hindu terlebih dahulu mengadakan beberapa rangkaian ibadah. Salah satunya adalah Tawur Agung Kesanga yang berarti membayar hutang kepada alam. Ya, di Jakarta ritual Tawur dilakukan di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur, di mana perwakilan dari 15 pura se-Jabodetabek hadir dengan membawa sesajian berupa dupa dan bunga-bungaan. Pergantian Tahun Baru Isaka yang ditandai dengan Hari Raya Nyepi diadakan oleh umat Hindu melalui 5 rangkaian ritual besar, yakni kegiatan sosial, melasti, Tawur Agung Kesanga, Nyepi, dan Dharma Santi. Sebelum masuk ke dalam Hari Raya Nyepi, umat Hindu melakukan ritual Tawur Agung Kesanga sebagai tanda membayar hutang kepada alam yang selama ini dimanfaatkan untuk bertahan hidup. Ritual Tawur Agung Kesanga juga dilakukan untuk melepaskan sifat-sifat buruk yang melekat dalam diri manusia, sebelum melakukan introspeksi diri pada Hari Raya Nyepi. Tawur Agung Kesanga itu maknanya itu membayar hutang. Karena selama ini kita hidup di alam ini, kita banyak memanfaatkan isi alam, ciptaan Tuhan. Seperti air, udara, tumbuh-tumbuhan yang membuat diri kita hidup sampai saat ini. Nah, sehingga pada Hari Raya Nyepi ini, menjelang Nyepi kita membayar ini. Dan sekaligus Tawur itu juga sekaligus untuk menghilangkan nafsu-nafsu negatif dari manusia. Seperti kemarahan, keserakahan, kedengkian, supaya hilang. Karena besok kita harus melakukan ibadah, harus tenang, harus sepi, sehingga kita bisa mengevaluasi diri. Ritual Tawur Agung Kesanga diawali dengan pembersihan lingkungan pura, mempersembahkan titah suci dan sesaji, serta sembahyang bersama yang ditujukan untuk Tuhan, dewa-dewa, alam, serta butekale atau hal-hal negatif yang terdapat di alam. Tujuan utama dari ritual ini adalah untuk menetralisir butekale atau unsur-unsur negatif yang terdapat di alam agar butekale tidak mengganggu umat saat nyepi. Kita yakin di sekitar kita itu ada banyak yang baik, tapi ada juga yang kurang baik. Yang kurang baik ini yang kita gak lihat, kita kasih sesaji dia. Kita netralisir dia. Gak mungkin kita perangin dia, karena kalau diperangin dia akan bertahan dan malah nyerang kita. Nah, kita kasih tempat yang bagus, kita melaksanakan upacara menyambut Hari Raya Nyepi, ya jangan kita diganggu. Ratusan umat Hindu yang mewakili 15 pura se-Jabodetabek berkumpul di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur untuk mengikuti Tawur Agung Kesanga pada 8 Maret 2016 atau 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Ratusan umat datang membawa sesajian berupa arca, dupa, serta bunga-bungaan dan melakukan sembahyang bersama. Fairawati, Rizky Arifanto, DAI TV. Hari ini masyarakat di 11 wilayah di Indonesia dapat menyaksikan fenomena alam gerhana matahari total. Pada fenomena ini cahaya matahari tidak sampai ke bumi karena tertutup oleh bulan. Ya, seperti apa fenomena alam yang terjadi 350 tahun sekali ini? Berikut liputannya. Hari ini masyarakat di 11 provinsi di Indonesia dapat menyaksikan gerhana matahari total atau GMT. Fenomena alam ini terjadi karena kedudukan matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Sehingga sebagian bumi akan terkena bayangan gelap bulan dan sinar matahari tidak sampai ke bumi. 11 provinsi yang mengalami gerhana matahari total adalah Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Pada saat bulan menutupi matahari, masyarakat dapat melihat fenomena belly beats, di mana sesaat menjelang bulan menutupi matahari secara sempurna, sinar matahari masih bisa menembus permukaan bulan dan terlihat seperti manik-manik belly beats.
ketika belly beats berlahan menghilang, sisa manik-manik belly beats akan memunculkan gumpalan cahaya yang bersatu dengan korona atau mahkota matahari, sehingga akan tampak seperti cincin berlian. Gerhana matahari total diperkirakan akan terjadi kembali kurang lebih 350 tahun lagi di wilayah yang sama. Sebelumnya pada tahun 1983, gerhana matahari juga terjadi di Indonesia, di mana kegiatan pengamatan dilakukan di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Tim Liputan, DAI TV. Ya, dan untuk mengetahui proses pengamatan gerhana matahari total yang baru saja berlangsung, saat ini kami telah terhubung dengan tim Halo Indonesia yang berada di kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Silakan Rizky dengan laporan Anda. Ya, Rizky silakan. Dika dan Matt, tadi pada pukul 6:19 waktu Indonesia bagian Barat, masyarakat Indonesia bisa menyaksikan peristiwa gerhana matahari total yang terjadi selama 3 menit di 12 wilayah di Indonesia. Kedua wilayah tersebut antara lain di Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan juga Maluku Utara. Namun BMKG sendiri hanya melakukan pemantauan di 7 wilayah observasi untuk GMT atau gerhana matahari total, yaitu di Kota Tanjung Pandan, Palangkaraya, Palembang, serta juga di Jambi. Nah, untuk di Jakarta sendiri tadi peristiwa gerhana matahari sebagian pun atau GMS juga telah berlangsung selama kurang lebih 3 menit sejak pukul 6:19 sampai dengan 8 pukul 31 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk tahu informasi lebih lanjut soal pemantauan yang dilakukan oleh BMKG di Jakarta untuk mengetahui gerhana matahari sebagian, telah bersama kami Bapak Muhammad Hidayat selaku anggota tim observasi pemantauan gerhana matahari sebagian dari BMKG Jakarta. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Ya. Halo, gimana Pak tadi proses pemantauan dari gerhana matahari sebagian di Jakarta Pak? Bisa dijelaskan Pak? Baik, untuk proses pemantauan gerhana matahari sebagian di Jakarta, kami mengadakan pengukuran atau observasi di gedung BMKG Jakarta, tepatnya di lantai 13, ini ketinggiannya sekitar 60 meter. Cuaca pada hari ini sejak mulai pagi hingga sekarang kondisi cerah, sehingga kami dapat mengabadikan peristiwa fenomena alam gerhana matahari sebagian ini dengan baik, dan kami rekam proses terjadinya gerhana matahari sebagian tersebut. Gerhana matahari sebagian yang bisa diamati di kantor BMKG Jakarta khususnya dan daerah khusus Ibu Kota Jakarta umumnya itu dimulai tadi jam 6:19. Kemudian puncak gerhana matahari sebagian terjadi pada pukul 7:21 dan gerhana matahari sebagian ini tadi berakhir pukul 8:31, sehingga total terjadi atau lamanya gerhana matahari sebagian yang dapat diamati di Jakarta selama 2 jam 11 menit. Oke, lalu Pak, begini Pak, apakah ada efek-efek tertentu dari kejadian gerhana matahari sebagian di Jakarta untuk alamnya atau cuacanya? Seperti apa Pak? Bisa jelaskan mungkin Pak? Iya, gerhana matahari sebagian yang bisa diamati di Jakarta ini, selain diamati di Ibu Kota Jakarta, juga GMS ini atau gerhana matahari sebagian ini diamati juga di Kota Bandung, Yogyakarta, kemudian Karangkates, Denpasar, Makassar, Kupang, Ambon, dan Jayapura. Jadi ada 12 titik pengamatan gerhana matahari sebagian. Lalu dari ke-12 titik tersebut apakah berjalan dengan lancar Pak di semua lokasi Pak? Iya, untuk kondisi cuaca di tiap tempat tentu berbeda-beda sesuai dengan keadaan cuaca di tempat itu. Khusus untuk di lokasi ini, di kantor pusat BMKG Jakarta, alhamdulillah hari ini cuacanya cerah sejak pagi hari hingga saat ini. Dan saat ini kami juga masih memonitor untuk
observasi matahari yang sekarang sudah dalam keadaan penuh seperti terlihat di monitor ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Hidayat atas informasinya. Lalu juga pemirsa, selain pemantauan yang dilakukan di Jakarta, BMKG juga mengutus di wilayah-wilayah lain untuk melakukan pemantauan secara serentak. Dan tadi menurut pantauan dari BMKG, GMT atau gerhana matahari total yang paling jelas terlihat adalah di kota Palu, Sulawesi Tengah. Karena kondisi cuaca yang cukup baik dan cerah. Dan sedangkan di 3 kota lainnya seperti di Tanjung Pandan, Palangkaraya dan juga Balikpapan, cuaca agak terganggu dengan hujan dan juga awan yang menutupi proses terjadinya gerhana matahari total. Dan menurut prediksi gerhana matahari total ini akan terjadi lagi di lokasi yang sama pada 350 tahun yang akan datang. Dan kalau untuk sebagiannya atau untuk di wilayah lain akan kembali terjadi pada perkiraannya pada bulan April tahun 2023. Dan juga tadi juga antusias masyarakat warga Jakarta melihat gerhana matahari sebagian cukup terasa di gedung BMKG ini karena mereka tadi berbondong-bondong untuk melihat melalui kacamata filter dan juga ya seperti ini kacamatanya dan juga mereka mengabadikan lewat kamera ponsel ataupun kamera pocket mereka. Ya, oke. Dan juga tadi kalau untuk proses pemantauan secara live streaming oleh BMKG juga berjalan dengan cukup lancar, namun ada sedikit kendala komunikasi pada saat-saat awal pemantauan. Kembali ke studio sama Met dan Dika. Iya, baik. Terima kasih untuk laporan Anda. Sangat informatif ya, Met ya. Ya, betul Nah, kita sekali. kini beralih ke informasi lainnya. Berkendara di musim hujan atau banjir tentu perlu kewaspadaan dan konsentrasi yang tinggi. Ya, tidak hanya itu, pengemudi juga harus memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik. Dan berikut tanggapan masyarakat mengenai berkendara yang aman saat musim hujan. Kalau servis motor sebulan sekali minimal. Kalau penggantian olinya per 2 minggu. Paling sebulan sekali ya. Sebulan sekali sih. Cek karburator, ban, rem, lampu. Ya paling manasin mesin dulu. Ya biasa paling cek ban, rem, surat-surat kendaraan. Kalau ngebut-ngebutan relatif ya Mbak ya. Maksudnya relatif. Kalau musim hujan enggak. Karena kondisi jalan pertama kan yang banyak berlubang, kita juga nggak berani ngeri. Oh enggak, kalau banjir mah bahaya. Ya enggak lah, bahaya Mbak. Iya. Yang penting karburator servis bulanan rutin tetap, terus bannya juga harus kondisi baik. Ganti oli jangan lupa. Ya sebisa mungkin sih ngindarin genangan air yang lebih tinggi aja. Soalnya kan takut kena busi juga. Knalpotnya paling jangan ke bawahan ya. Motornya dicek dulu bannya dah biar nggak kena air knalpotnya. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang bagaimana menjaga kondisi kendaraan saat musim hujan tiba. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia.